Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, Cak, sampai tahu nggak? Hari ini Yamaha Global ternyata diam-diam meluncurkan generasi terbaru R7 YZF R7 2026 dan ternyata Kang Mas, ini adalah perombakan yang keren dari kacamata IWB karena mereka atau Yamaha merombak hampir semuanya, serupa tapi tak sama. Detailnya berubah total Mas, mulai dari mukanya, mulai dari lampu-lampunya, bahkan teman-teman semuanya, sasisnya pun diklaim oleh Yamaha dirombak untuk mencari ataupun meningkatkan stability, handling yang mumpuni, balancing, dan yang gendeng Cak. Elektroniknya ternyata menggunakan R1, jadi sudah 6 axis IMU, dan ini artinya motor ini sudah betul-betul luar biasa dari sisi elektroniknya. Motor ini memiliki banyak sekali sensor Cak, seperti MotoGP Cak. Kenapa kita katakan seperti MotoGP? Karena mereka pun juga mencangkokkan sebuah aplikasi yang bisa mencatat seperti apa lean-nya atau kemiringannya, seperti apa behavior dari ridernya, lean sensitive 8 riders, termasuk traction control, slide control, brake control system. Sistem ini akan memonitor pergerakan dan grip, memberikan intervensi yang halus untuk stabilitas dan kontrol saat menikung. Jadi memang canggih Mas. Dan untuk generasi terbaru ini juga sudah dicangkokkan Yamaha Ride Control pastinya Cak, di mana ada 3 mode riding, mulai dari Sport, Street, dan Rain, dan kemudian juga ada 2 default control yang bisa di-customize. Teman-teman, untuk memberikan gambaran kesampaian seperti apa sosok dari New R7, Ibu sudah siapkan beberapa gambar buat semuanya. Jadi inilah gambaran kesampaian semuanya. Siapa tahu nantinya Yamaha Indonesia akan meluncurkan gen ini ke Indonesia. Sampai intip detailnya di sini, Cak. Nah teman-teman, sebagai opening buat sampein semuanya, Yamaha secara jelas pada saat peluncuran, mereka menggunakan bahasa sharper atau lebih tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu kita akan coba bahas buat sampean, dan memang looks yang bisa kita lihat first impression, ini motor berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Kayaknya mirip tapi berubah total aja. Kita akan intip buat sampean seperti apa. Nah, ini dia teman-teman semuanya, serupa tapi tak sama. Dan teman-teman, IWB sudah mengamati satu persatu sosok dari New YZF R7 ini, maka bisa kita simpulkan ternyata banyak banget Cak yang berubah. Bisa IWB jabarkan pelan-pelan ke sampean. Yang pertama adalah bagian fascia muka Cak. Headlamp Yamaha tidak lagi menggunakan mode rem R palsu Cak. Jadi kalau kita bahas mengenai R7 sebelumnya yang 2021 peluncuran yang pertama ini, dulu ya maksudnya memang Yamaha membuat sebuah bolongan seolah-olah rem R. Saat itu Yamaha memberikan penegasan ataupun penjelasan ke kita semuanya bahwa rem R tersebut sebenarnya adalah untuk membantu cooling system di bagian radiatornya. Karena mereka mengalirkan angin ya dari sini Cak yang akan dilempar oleh mereka ke bagian radiator sini. Sehingga mereka mengklaim dengan konstruksi tersebut membuat cooling system meningkat. Akan tetapi ternyata pada generasi yang paling baru 2026, mereka menemukan adanya kelemahan model tersebut di mana terjadi koefisien drag yang kurang menguntungkan. Jadi ada tahanan pada saat angin high speed, dan itulah yang membuat mereka akhirnya memutuskan menutup bagian rem R ini dan digantikan dengan lampu yang berbeda. Jadi Cak, di sini sudah lagi tidak bolong teman-teman, tapi diganti dengan model 3 kristal block. Jadi model Pro G 3 bilah gitu, bukan bilah mungkin kotak ya, dan ada reflektornya di bagian area sini. Jadi memang tertutup Cak. Yang terbaru tertutup termasuk juga revisi di bagian DRL-nya yang sekarang seolah-olah ada 3 pipih begitu. Jadi di sini ada semacam penyekat. Jadi keputus di bagian tengah, seolah-olah keputus tapi sebenarnya nggak keputus. Nah, untuk di bagian depan berubah total Cak, mulai dari shape untuk fairingnya, kemudian juga windshield-nya itu juga berbeda. Dan yang menjadi kekuatan dan juga ya happy kita tentunya Cak, ternyata Yamaha juga mencangkokkan lampu sen yang berbeda. Kalau dulu kan nyantol di sini Cak ya, nongol di bagian bodi begitu Mas. Tapi yang terbaru sudah berubah, di mana lampu sen dibuang. Jadi memang benar-benar kayak moge sekarang. Lalu digantikan oleh, nah ini dia, konstruksi di mana lampu sen atau winker light ya, jadi winker lamp maksudnya winker light dicangkokkan oleh Yamaha terintegrasi dengan spion. Ini mirip dengan R9 ataupun R1. Ini adalah langkah tepat dan membuat sosok dari R7 jadi makin ganteng. Di bagian sini pun berubah Cak. Sampingnya dirombak total Mas. Kita akan nanti tunjukkan ke samping semuanya. Dan bahkan informasi kita dapatkan Yamaha
merubah ya ergonomi ridingnya, di mana untuk bagian stangnya ditekuk sedikit ke dalam oleh Yamaha agar lebih nyaman. Dan juga Yamaha merubah bentuk atau shape tangki sehingga akan nyaman. Sekali lagi tujuannya nyaman, bahkan di bagian joknya pun lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Sekarang diturunkan menjadi 830 mm dan ini membuat segala postur tubuh akan lebih friendly use lah ya. Jadi friendly ataupun lebih cocok menggunakan R7 ini. Dan teman-teman, bahkan di bagian area sini Cak, IWB juga menemukan perbedaan Mas. Jadi ini yang cukup menarik dan kita akan share ke sama semuanya nanti detailnya. Jadi secara shape desainnya memang garang banget, IWB suka. Yamaha selalu kalau soal desain kita nggak perlu ragukan ya. Jadi desainer Yamaha ini memang selalu keren dan sasisnya pun berubah. Dirombak total oleh mereka untuk meningkatkan distribution weight dan juga geometri. Dan itu membuat secara kelincahan motor ini meningkat. Itu klaim dari Yamaha. Dan teman-teman, knalpotnya agak mirip ya, tidak banyak berubah. Tapi kita menemukan ternyata seiring dengan perubahan pada bagian sasis, maka Yamaha juga merubah bagian swing arm-nya. Swing arm adalah konstruksi baru, konstruksi yang meningkatkan rigidity ataupun kekakuan sehingga motor lebih stabil, itu informasinya. Dan untuk bagian belakang masih menggunakan rem yang sama, yakni model 1 piston untuk yang belakangnya. Sementara depan pastinya menggunakan double disc brake Cak. Jadi secara shape dan desainnya memang untuk generasi R7 ini ganteng, lebih mewah. Nggak terlalu norak. Kalau dulu kan seolah-olah kayak ya variasi Cak ya, karena bolong dan ada lampu Pro G1 di sini. Sekarang enggak. Sudah benar-benar kelihatan lebih mature lah, kita katakan demikian. Nah, ini adalah versi racingnya yang digeber oleh Yamaha. Kita nggak akan banyak menerangkan, tapi yang pasti informasi yang kita dapatkan selain dia lebih sharper atau lebih tajam, Yamaha mengklaim untuk generasi terbaru ini lebih slim, jadi dirombak lagi untuk dimensinya sehingga lebih langsing, dan itu membuat motor ini lebih lincah pada saat masuk dan keluar tikungan. Apalagi elektroniknya juga sangat canggih Cak, elektroniknya sudah IWB catat ya, nanti IWB akan share ke kalian semuanya. Dan nextnya ini dia, dari depan. IWB sudah terangkan ke sampean bagaimana di area depan ini memang berubah teman-teman. Jadi bagian sini reflektor tertutup Cak. Ya, ada 3 titik lampu, ya di bagian pinggir kiri kanan dan tengah ya. Untuk lampu jauh dekatnya memang kita belum notice ya, tapi yang jelas ada 3 blok ya, model Pro G blok ya. Dan kiri kanan ini adalah DRL-nya. Lihat DRL-nya aja cakep Cak. Di sini nggak hanya cuma lurus saja ke atas, tapi ada kayak nih ya variasi kayak memutus di bagian arah sini. Shape sininya berubah semuanya, ibu sudah teliti, nggak ada yang sama dengan sebelumnya. Dan bagian untuk ya stangnya masih model resi, tapi ditekuk sedikit ke belakang sehingga lebih nyaman katanya. Dari belakang samping kanan kita akan komparasikan nanti pada saat di samping kiri. Nah, samping kanan ini Cak, kita bisa lihat bagaimana perubahan di bagian area sini Cak. Nah ini dia area bagian tangkinya yang memang menjulang dikit ya. Jadi lebih keren sih. Dan untuk bagian stangnya ini memang ditekuk sedikit ke dalam sini sehingga jangkauan tangan lebih mudah. Dan untuk sasinya berubah, untuk monosoknya masih sama model ala tidur. Dan mungkin teman-teman akan komen, Cak IWB ini kok kopong ya di sini lah teman-teman. Ini kan motornya adalah CP2. Crossplane 2 dan memang untuk engine nggak berubah, engine masih sama. Tapi kalau sampean menuntut supaya penuh, padat begitu nggak mungkin. Karena ini ada 2 silinder, inline semuanya, jadi silinder headnya semuanya ke depan. Jadi nggak, kalau yang V kan depan belakang sehingga kelihatan penuh. Tapi di sini memang semua headnya di depan, ada 2 piston pastinya. Dan CP2 teman-teman, crossplane. Makanya kita akan menemukan ada celah di sini, nggak, oke lah, nggak masalah, sama jangan rewel perkara itu. Karena kalau kita Indonesia memang agak fokus ke sana ya, rasanya kurang gagah ya, itu adalah fakta. Bahwa memang engine CP2 tidak mungkin sama dengan CP4 yang pastinya lebih padat Cak. Nah, untuk full stepnya masih sama teman-teman, tapi di sini kita menemukan sekali lagi perbedaan di bagian swing arm-nya. Mungkin kita nggak usah bertele-tele, kita langsung saja komparasikan untuk head to head dengan versi lama. Nah Cak, ini dia yang versi lama, WB sudah dapatkan gambarnya. Jadi teman-teman sampean bisa lihat bagaimana bentuk versi lama R7 yang old version ya. Dan jika kita komparasikan dengan yang baru teman-teman, nah ini dia. Jadi saya akan menemukan bahwa bahkan di bagian mesinnya pun crankcase-nya berbeda Cak. Ya kan? Dan WB cukup surprise karena ternyata memang ketika kita komparasikan yang versi lama justru lebih padat nih. Bagian area sini celahnya ya. Tapi yang baru itu agak
memang agak longgar ya bahasanya, Cak. Ada celah di sini yang cukup lebar. Nah, kalau versi lama itu lebih padat karena ditutup oleh fairingnya. Dan jika kita perhatikan di bagian area depan, Cak, nah ini dia, teman-teman bisa lihat di bagian area sini ya. Di bagian area untuk fendernya juga berubah dan velgnya juga berubah, Cak. R7 lama dan yang baru, ini yang lama, ini yang baru, velgnya dilihat nih ya. Jadi velgnya ada perbedaan yang terasa di sini, Cak. Lebih rapi ya yang untuk yang baru dan ini yang lama. Nah, perhatikan ya. Dan teman-teman ternyata juga kita melihat bagaimana bentuk moncongnya untuk yang baru dan lama. Saya perhatikan di area sini, Cak ya. Itu memang beda, Cak. Tuh ya. Ada perbedaan cukup signifikan, bahkan nah ini dia yang WP sebutkan tadi. Bagian stangnya, Cak, ini area stang ini untuk yang versi terbaru sudah ditarik ke depan. Tidak seperti yang lama tuh ya kan, ada perbedaan ya kan, lebih dekat dengan tangki aja. Nah, jadi memang entah kenapa jika kita melihat secara gambar ini, kita menemukan versi lama itu lebih padat. Termasuk juga di area sini ya, speedometer. Yang lama ini kelihatannya lebih dekat atau lebih penuh ya dibandingkan dengan yang versi baru. Nah, seperti ini versi baru ya. Tapi ingat, versi baru lebih rapi, tidak banyak kabel-kabel berjuntai ya di bagian area triple clamp ya maksudnya, dan itu bisa kita lihat. Nah, tangki juga berbeda, Mas. Ini yang lama, ini yang baru. Ya. Jadi yang lama ini kalau kita lihat shape-nya berubah dengan yang baru, lihat ya. Jadi yang lama itu lebih ada kayak melebar ke sini ya. Jadi ditarik oleh Yamaha melebar, sementara yang baru ini tidak. Nah, yang baru lebih slim, memang sengaja untuk menjepit bagian paha supaya lebih gampang ya megang motornya gitu, Cak. Oke, semuanya berbeda. Fairing-fairing sini berbeda, Mas. Tuh lihat ya, ini yang baru, yang lama, ini yang baru. Tidak ada yang sama, betul-betul totally different. Termasuk juga bagian casing di area sini juga berbeda, Mas. Ya kan, tuh. Ya. Joknya, belakangnya juga berbeda. Bahkan shape casing di sini juga berbeda. Nah, ya kan, bisa lihat nggak sampean? Nah, ya, yang lama, yang baru. Semua selera dan swing armnya juga berbeda, termasuk juga dari sisi spatbornya. Spatbor kolong maksudnya. Di sini, Cak, lihat ya, berbeda. Dan yang baru seperti ini. Yes. Jadi serupa tapi tak sama dan totally berubah. Betul-betul berubah. Nah, sekarang dari depan seperti apa? IWB sudah dapatkan gambarnya pula. Dan ini dia, Mas. Nah, ini dia, Cak, yang IWB sudah siapkan bersama semuanya. Perubahan yang bisa kita rasakan secara detail. Bagaimana yang old dan yang new, di mana kita lihat bahwa di sini, Cak, ya. Bagian per bagian lampu seinnya yang lama ada di bagian area tebeng, fairing maksudnya, dan yang baru sudah dipindah oleh Yamaha di bagian spionnya. Ya, lampu-lampunya berubah di sini, rem R-nya yang dulu lebar disempitin, termasuk juga di area sini, Mas. Ya, cekukan di sini, kalau dulu kan seperti ini modelnya agak V, sekarang rata banget. Memang katanya informasi untuk coefficient drag, dan jika kita lihat dari shape-nya itu berubah. Sisi kanan, termasuk juga di bagian fairing-nya berubah, dan detailnya nyaris gak ada yang sama. Ya, jadi itu beberapa informasi. Ini spesifikasi yang sudah disiapkan bersama semuanya, bagaimana generasi terbaru dari Yamaha R7 ini, dan sama saya intip traksi kontrol semuanya. Jadi ingat, ini menggunakan shake assist IMU yang terinspirasi dari R1, bahkan Yamaha Ride Control juga ada, power mode, launch control, lift control semuanya ada, dan bisa sampai intip di sini semuanya, Cak. They could
Itu teman-teman semuanya ya, mungkin IWB sedikit revisi. Tadi IWB sempat menyebut upside-downnya menggunakan KYB dengan ukuran 43 mm, tapi IWB revisi sekarang bahwa yang benar adalah ukurannya 41 mm, tapi itu sangat cukup untuk motor dengan 700 cc 2 silinder teman-teman semuanya. Apakah motor ini nanti akan masuk ke Indonesia? Kita berharap demikian Kang Mas, tapi memang sejauh ini Yamaha Indonesia belum nyepil ke kita semuanya. Sebab ya mereka masih fokus kepada small bike, tidak terlalu fokus pada big bike. Tapi harapan kita ke depan Yamaha Indonesia akan meluncurkan di Indonesia. Apalagi motor ini memang terkenal sangat mantap sekali. Makanya pada generasi yang terbaru ini pun Yamaha nggak berubah. Kubikasi murninya adalah 689 cc dengan tenaga ledakannya mencapai 73,4 PS dan torsi 68 Nm. Jadi sangat cukup bagi kita untuk merasakan bagaimana ledakan tenaga motor ini. Nah, sebagai informasi buat teman semuanya, memang harga belum keluar di Eropa, Cak. Mereka baru memperkenalkan dan tapi Cak, diperkirakan harganya berkisar antara 9.000 hingga 11.000 euro. Yang artinya jika kita konversi ke rupiah, maka harga new R7 ini diperkirakan berkisar di 170 hingga 200 jutaan. Jelas ini adalah harga yang bikin kita ngiler, harga yang bikin kita ngiri, Cak. Karena saya tahu sendiri di masa lalu ya, MT-07 aja di Indonesia dulu ya, dulu banget ya, sekitar mungkin 2000 berapa ya, 2020 ya kira-kira mungkin teman-teman, itu dijual oleh Yamaha Indonesia di kisaran 260 jutaan. Nah ini super sport yang lebih powerful di Eropa dijual 170 jutaan perkiraan. Dan harapan kita tentunya akan datang ke Indonesia because of the tax ya, mungkin karena tax pastinya Indonesia memang sulit untuk bersaing soal harga ya. Jadi gitu Kang, masih informasi buat semuanya tentang generasi terbaru R7 yang berubah total ya, serupa tapi tak sama. Dan kita jadi bertanya, Cak, apakah nanti akan ada perombakan rem R pada R15? Siapa tahu, Cak, karena biasanya dari atas itu diturunkan ke bawah. Dan apakah juga nantinya R25 dirombak, kita juga belum tahu. Karena sejauh yang kita lihat Yamaha ini agak lambat untuk change model. Bukan hanya masih sebenarnya, Cak, tapi kalau mungkin rata-rata memang umurnya cukup panjang, bisa sampai 5 tahunan, 4 hingga 5 tahun. Apalagi sama itu sendiri juga Kawasaki meluncurkan New ZX-10 yang kita akan bahas nantinya ya. Jadi Kang Mas, itu Cak update non-barang semuanya. Dan sekarang sampean komen di bawah jika Yamaha Indonesia membawa motor ini ke Indonesia, apakah sampean tertarik? Dan jika tertarik, kira-kira berapa bandrol yang pantas untuk motor ini? Sampean komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampai 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.